Pak, yang jelas Pak Mahfud memang tadi sudah diumumkan langsung oleh Kapolri, teman-teman, ada 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT LIB yang disebut bertanggung jawab stadion layak fungsi, namun saat menunjuk stadion prasyarat fungsi tak dicukupi dan tidak verifikasi 2020. Kemudian inisial AH, Ketua Panpel, juga dinyatakan sebagai tersangka, pasalnya 359, 360, dan 103 Junto 52, salah satunya kemudian juga tidak membuat dokumen di sini. Kemudian juga SS selaku Security Officer menjadi tersangka, tidak membuat dokumen penilaian risiko dan memerintahkan petugas gerbang meninggalkan gerbang. Kemudian ada Wahyu SS, Kabak Operasional Polres Malang, yang dia tahu tentang penggunaan gas air mata, tapi ia tidak melarang penggunaan. Kemudian ada H, Deputi 3 Brimob Polda Jatim, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Kemudian ada BSA, Kasat Pamta Polres Malang, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Ada 6 tersangka yang tadi diumumkan oleh Kapolri. Ya, Pak bagus Mahfud. kan? Jadi itu sudah petugas semua kan? Mungkin saja nanti dari supporter ketemu juga loh dari itu. Ya, kita semua akan selidiki gitu. Itu sudah benar tuh, harus tindakan awal dalam rangka tanggap darurat lah ya, seminggu pertama. Nanti tim ini kan akan mencari lagi gitu. Bisa saja, bisa lebih banyak, dan kepada aparat yang lain lagi bisa saja. Baik, saya ingin ke Andreas Marbun. Andreas ada di mana? Kak Andreas? Ada. Kak Andreas, ya, co-founder dari Pandit Football. Saya ingin minta tanggapan Anda, Kak Andreas. Soal penetapan tersangka ini dan juga... Silakan, Kak Andreas. Menurut saya gini kayak, ada perspektif lain yang sering saya bilang dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini, Kak. Banyak hal yang kemudian diabaikan sejak awal, lalu kemudian banyak hal juga yang kemudian dianggap biasa sejak awal. Ada otoritas yang seharusnya bisa mencegah ini. Orang punya kekuatan buat mencegah, kemudian memitigasi agar kejadian-kejadian seperti tragedi Kanjuruhan ini tidak terjadi. Salah satunya adalah PSSI. Jadi menurut saya penetapan tersangka ini selain PT LIB, dan kemudian lain-lainnya dari aparat keamanan, menurut saya juga salah satunya menurut saya yang paling penting adalah PSSI juga harus berani bertanggung jawab dan mengaku salah dalam urusan ini. Itu menurut saya, Kak. Spesifiknya kalau bisa ditunjuk kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh federasi atau PSSI. Kan kalau kemarin kan sempat kita dengar bahwa ketua PSSI bilang tidak ada sangkutan pasalkah atau aturankah. Cuman saya bilang, saya nggak tahu juga, mungkin koreksi saya Pak Mahfud. Orang yang punya kekuasaan dan punya otoritas untuk memberhentikan dan kemudian mencegah ini terjadi, ini kan seharusnya bisa, ini bagian dari kekerasan yang struktural gitu Pak. Seharusnya dia bisa melakukan itu Pak. Dicegah sejak awal, dia tahu nih Persebaya lawan Arema ini pertandingan yang high risk. Tapi kenapa kemudian tidak di-assess sejak awal? Ada aturannya semuanya, SOP-nya itu sudah ada semuanya. Apa yang nggak ada? Pitch invasion, penonton datang ke lapangan, ada aturannya. Kalau kita nonton di sepak bola Eropa, kalau misalnya ada kebakaran, ada alarm kebakaran di menit 45 atau menit 60 gitu. Kalau kalian dengar alarm ini, kalian tahu harus lewat mana. Di-assess semuanya, dimitigasi sejak awal. Menurut saya, otoritas sepak bola hari ini punya kemampuan untuk mencegah ini terjadi, dan itu menurut saya letak kesalahan fatalnya. Itu Kak. Baik. Pastilah ini akan diungkap ini, dan kita harus siap. Yang salah tuh siapa saja, apakah polisi, penyelenggara, PSSI atau apa gitu. Silakan aja. Nanti mungkin tersangkanya masih ada kemungkinan bertambah Pak Mahfud seiring dengan investigasi yang dilakukan? Sangat dimungkinkan. Kita nanti akan mengumumkannya. Ini masih kurang di tersangkanya. Kita menemukan ini, itu, dan seterusnya. Bisa saja gitu.